Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Jaki Penuh Hikmah. Hari ini hari Selasa 18 Juli 2023. Bang Jaki akan meliput kegiatan silaturahim dan rapat perdana guru-guru Pondok Pesantren Darul Rahman ke 3 tempat, yaitu Darul Rahman Jagakarsa 1, Darul Rahman Uliang 2, Darul Rahman Parung 3. Nah, insya Allah di pertemuan nanti ya tentunya bersama Sayyiduna Kiai Supran Makmun, para guru dan semua yang berkepentingan untuk memberikan kegiatan ajar mengajar, menyatukan langkah dan tentunya menyamakan visi misi untuk mendapatkan keinginan supaya santri mendapatkan ilmu yang manfaat dan murid-murid juga dapat meraih cita-cita menjadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah kita akan liput kegiatannya sebentar lagi. Pantang terus di channel Bang Jaki Penuh Hikmah. Dan nampak bis pariwisata yang membawa rombongan guru-guru dari Parung dan Uliang sudah hadir dan kita akan ke lokasi.
kursi depan dipenuhi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Marilah kita buka majlis ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan doa, mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita, termasuk guru-guru pondok pesantren Darul Rahman dan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mendoakan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada ajaran-ajaran yang sesat dan yang menyesatkan. Dan mudah-mudahan Allah selalu memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan menjaga kita dari segala macam-macam penyakit yang melanda di permukaan bumi ini. Al-Fatihah bidiyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seluruh majelis guru dan seluruh para guru dan asatidzah yang saya hormati, marilah kita pertama kali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya yang diberikan oleh Allah, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah kita dipanjangkan umur, alhamdulillah diberikan kesehatan yang baik. Untuk lebih meresapnya perasaan ini, marilah kita lihat ke saudara-saudara kita yang sedang terlentang di rumah sakit. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam yang bisa mendorong kita untuk berbakti kepada bangsa, kepada negara melalui jalur pendidikan yang kita kerjakan. Selalu dan selalu saya memperingatkan dalam ayat Allah fastabiqul khairat, bahwa hidup ini adalah persaingan hidup. Yang mampu bersaing, mampu hidup. Tidak mampu bersaing, tentu mati. Inilah Al-Quran menggariskan bahwa hidup itu adalah persaingan, baik secara lokal maupun secara internasional, secara nasional. Berlakulah yang namanya persaingan. Dalam dunia ekonomi misalnya timbul persaingan antara negara-negara raksasa.
Lalu di era tahun 70-an sampai 80-an sampai 90-an, Jepang dan Korea itu menguasai pasaran dunia. Persaingan berjalan terus, akhirnya sekarang berpindah ekonomi itu dari Korea dan Jepang kepada Cina dan India. Kalau dulu made in Japan, Korea itu menguasai pasaran dunia. Sekarang kita melihat ke pasar-pasar di Jatinegara, di Tanah Abang, dimanapun saja, termasuk di Mekah, sudah terjadi dari sepatu, dari sandal, sampai surban, sampai baju gamis, made in China. Itu persaingan. Dalam teknologi pun terjadi persaingan. Dulu Jepang persaingannya kuat, Amerika, sekarang pun pindah ke Cina teknologi. Barang-barang elektronik, mobil-mobil yang dari Cina itu laku, dari Korea laku. Ini namanya persaingan ekonomi. Persaingan politik juga sama antara negara-negara besar, Cina dengan Amerika Serikat. Kalau dulu Amerika melawan Rusia yang disebut Perang Dingin, selesai Perang Dingin ini, maka Amerika saingannya sang Cina dan Islam. Islam itu dianggap persaingan bagi dunia barat dalam soal ideologi antara kapitalisme dan idealisme, antara liberalisme dan agama. Ini sedang bersaing dan sedang perang, namanya perang peradaban. Sedang terjadi perang peradaban antara peradaban barat dengan peradaban Islam. Ini sedang terjadi persaingan di bidang politik, di bidang ekonomi, terjadilah persaingan. Di bidang ekonomi tentu persaingan ini tergantung kepada pertama harga, mampu bersaing apa tidak harga. Setelah harga, kualitasnya. Siapa yang mampu mempertahankan kualitas dan harga di bidang ekonomi, apakah itu barang-barang tekstil, apakah itu barang-barang elektronik, itulah nanti akan menguasai dunia. Yang mampu bersaing di bidang harga dan di bidang kualitas, ini akan menguasai. Nah, untuk Indonesia itu memang berat untuk bersaing. Karena di Indonesia ini tenaga itu masih mahal, khususnya di bidang pertanian. Jadi di bidang pertanian kita sudah tidak mungkin untuk menyaingi luar. Karena di sini kos pertanian tinggi, mulai menanam tenaga orang yang satu-satu meletakkan kaki. Setelah itu merumputnya, setelah itu memupuknya, setelah itu untuk memberantas hama-hamanya, itu masih pakai orang gendongan disemprot, tenaganya mahal. Karena setiap orang panen mendapatkan 5 karung, 1 karung untuk yang panen, berarti 20% itu hasilnya. Bagaimana tidak mahal? Ini persaingan saya contohkan sebelum persaingan kita ini. Di luar negeri panen 10 hektar cukup 4 orang. Dalam kualitas seluruh dunia ini, sarjana-sarjana kita kurang diakui di luar negeri. Memang sistemnya sistem berbeda. Kalau di Indonesia ini saya anggap anak-anak kuliah itu tidak menambah ilmu yang luas.
malah penyempitan ilmu. Jadi ilmunya mahasiswa ini hanya ilmu diktat saja. Di luar diktat dia kagak tahu. Ini kalau mau ibadah ke Mekah, ke Madinah, bukan ke Kairo. Istilahnya itu. Jadi kalau mau ibadah ke Mekah, ke Madinah. Kalau mencari ilmu, ke Mesir. Ya mudah-mudahan saya tidak keliru. Tapi insya Allah benar dari waktu Mekah ke Madinah sudah pasti ibadah itu. Tidak ada kerjaan lain. Mesti ke Mesir. Orang kalau sudah ada di Mekah, di Madinah, tidak ada kerjaan kecuali nunggu sholat. Nunggu sholat baca Quran. Habis sholat asar, nunggu sholat kapan balik. Haji untuk disering dari badal haji itu. Nah, habis sholat maghrib nunggu sholat isya. Sampai habis sholat isya pun kita nunggu jam 2 untuk tahajud. Itu orang di Mekah. Nggak ada pekerjaan lain. Makanya kalau mau beribadah ke Mekah, ke Madinah. Kalau yang luas ke Mesir. Saya tidak mengurangi negara-negara lain, negara-negara juga ilmunya ada bagus. Cuman yang luas itu Mesir lah, Kairo lah, saat ini. Ini persaingan. Dunia pendidikan yang selalu bersaing. Saya bikin SMP, SMA. Kalau SMP dan SMP saya sama dengan yang di luar, berarti saya gagal dan sia-sia. Saya menginginkan SMP SMA saya itu harus bersaing dengan sekolah pemerintah dalam ilmu pengetahuan umumnya, dalam biologinya, termasuk matematiknya, itu supaya mampu bersaing dan tidak kalah dengan sekolah negeri. Ya kalau sama, untuk apa saya bikin? Harus ada kelebihan, keistimewaannya dengan mandiri. Kalau mereka kadang-kadang bikin sekolah untuk dapat bantuan dari pemerintah, untuk dapat bantuan gedung, untuk dapat bantuan, saya tidak. Justru saya tidak. Ya sampai sekarang tidak menerima. Kadang-kadang bikin pendidikan itu yang dicari posnya, bukan kualitasnya. Kalau murid saya sekian ribu, kadang-kadang malah terjadi tipu menipu, pinjam. Ketika mau membuat laporan, pinjam dulu murid lain. Nanti dikembalikan setelah bikin laporan untuk dapat pos. Dan inilah macam-macam persaingan. Matematiknya harus lebih tinggi, biologi harus lebih tinggi. Segala ilmunya, ilmu sosialnya, ilmu pasca itu lebih tinggi. Harus lebih hebat. Kalau sama, saya rugi. Sudah nggak dapat apa-apa saya. Nggak dapat gaji dari pemerintah, tidak dapat gaji pemerintah, malah otak pusing. Memikirkan proyek sudah banyak, harus nama gedung, nama bangunan, dari mana duit. Meras otak. Dan kalau hasilnya sama dengan di luar, ya mengapa saya mau bikin? Sudah sekolah di luar aja. Jadi supaya ada kelebihan, keistimewaannya. Alhamdulillah, ya walaupun belum seperti apa yang saya cita-citakan, SMP, SMA di Palu itu sudah ada tanda-tanda punya kelebihan. Bisa ke Al-Azhar, bisa ke Syria, bisa ke Hadramaut, ke Yaman. Itu termasuk salah satu keistimewaan. Bahkan kemarin itu di Sudan, ketika ada perlombaan pidato bahasa Arab, ternyata ya anak dari Palu dapat nomor 1, bersaing dengan mereka, dengan orang-orang Arab. Dan itu artinya terima kasih. Tetapi saya masih ingin lebih dari itu. Bagaimana supaya Darul Rahman SMP SMA itu menjadi unggulan. Dan ya
sebenarnya tidak ada persoalan, tapi kadang-kadang di Al-Azhar dijadikan persoalan karena ijazahnya SMA. Di Al-Azhar yang diterima aliyah. Jadi walaupun sudah lulus dari Departemen Agama, kadang-kadang di sana dipersoalkan ijazahnya. Maka saya minta kepada anak-anak kelas 2 SMA yang ada niat untuk ke luar negeri, namanya supaya dimasukkan ke Azhar Aliyah Darul Rahmah. Sebenarnya tidak usah sebenarnya, karena ada oknum yang menggugat. Kalau tidak ada oknum yang menggugat, tidak apa-apa sebenarnya itu. Ada oknum yang menggugat bahwa ini ijazahnya bukan aliyah SMA, kok diterima. Nah, itulah digugat. Bagi saya, anak SMA yang kelas 2 di Palu yang menginginkan punya cita-cita untuk ke Timur Tengah, tolong masukkanlah namanya di aliyah Jakarta. Saya masukkan aja namanya untuk didaftar. Kalau kata nanti ya di sana kelasnya kayak di William kelasnya, supaya tidak ada persoalan untuk menjadi sekolah unggulan. Sehingga saya katakan Darul Rahmah ini memang dari segi bayarannya termasuk termurah se-Indonesia. Termurah. Apalagi dapurnya. Orang-orang Jawa Timur datang sama ini dari Kediri, dari Jombang. Itu geleng-geleng saya bawa ke dapur. Kebetulan waktu itu di dapur giliran ikan ayam. Saya ajak keliling, melihat sayur-sayur, ada wortel, ada kol, ada ini. Lalu dia bertanya sama saya, kok bisa Pak Kiai? 3.000 makan sekenyangnya plus lauk-lauk yang cukup. Dan kalau cukup saya standar. Tolong Pak Kiai, barangkali ada doa khususnya Pak Kiai, tolong bagi-bagi doanya jangan sendirian. Sampai begitu dia mendesak saya. Dikira saya punya doa bin salabin. Karena di Jawa Timur pun tidak mampu bersaing makan dengan doa. Dikit-dikit tidak mampu. Bunyainya yang bilang sama saya, kami mampu kalau seperti ini pakai ya nasi dengan kelompok cuma 2 kali satu hari. Makanya tidak 3 kali dan tidak ambil sendiri. Di sini alhamdulillah bakso saja 8.000. Sekarang bakso 15.000. Makan di dapur Rahman sekenyangnya 3.000 dengan lauknya. Itu orang menyangka barangkali saya punya babi ngepet. Saya sedang percaya berkah. Kalau Rasulullah berkata makannya 1 orang cukup, 2 orang makannya cukup, 4 orang, 48 orang. Makannya 1.000 orang cukup, 2.000 orang. Itulah berkah kelebihannya itu. Kelebihannya karena berkah saya bukan perhitungan matematik. Ya, saya katakan pondok ini pondok pesantren yang murah, tapi bukan pondok pesantren murahan. Bukan pondok pesantren murahan. Mari kita pondokkan yang murah itu mampu bersaing kualitas. Dan yang mereka bayar mahal itu. Mari kita adu berbahasa Arabnya, berbahasa Inggrisnya, bisanya. Kita harus tenang. Karena kita bukan pondok pesantren murah, tapi bukan pondok pesantren murahan. Nah maka inilah yang harus saya ingatkan setiap awal tahun. Ya kalau tiap bulan itu evaluasi masing-masing, saya boleh datang, boleh tidak rapat bulanan itu. Tapi kalau rapat tahunan kayak begini, karena untuk kepada keseluruhannya, supaya kita mampu bersaing. Bagaimana guru SMA di Depok itu supaya kualitas ilmiahnya di dalam kehidupan umum tidak kalah dengan SMP, SMA yang ada di luar.
Dalam ilmu agama tidak kalah dengan sanawi Arya yang ada. Baru saya lega bikin SMP, SMA kalau kualitasnya seperti itu lebih bagus daripada yang kedua. Supaya baik-baik, jangan kalah baik, berlomba baik. Ini namanya fastabiqul khairat. Nah, lihat pohonnya nambah satu daun saja, gembiranya bukan main. Itu hobi. Kalau hobi pada pertanian, mesti dia akan berhasil bertani karena pekerjaan itu hobi. Maka ini pekerjaan harus menjadi hobi, menjadi apa bahasa lainnya hobi itu? Kecintaan. Pekerjaan itu dicintai, pekerjaan ada bukan main. Apalagi telurnya menetas semua, luasnya bukan main. Dipelihara, dirawat, dikurung. Selama sayapnya belum keluar, ekor belum keluar, tidak boleh keluarkan ayam. Bikin kurungan besar, dengan ibunya tidak kasih makan. Karena kalau dilepas, begitu lepas dilepas, disepak oleh ayam jantan terguling-guling, bisa mati, masih kecil. Dipelihara, dirawat, karena hobi. Begitu sayang. Dan sayangilah binatangmu seperti kau menyayangi anaknya sendiri. Itu filsafatnya ilmu pertanian. Walaupun saya bukan petani, saya bisa memberikan. Sayangilah binatangmu itu seperti kau menyayangi anakmu. Sayangilah binatang tanamanmu itu. Sayangilah tanamanmu itu seperti kau menyayangi anakmu. Pagi disiram, sore disiram, pupuk tidak ketinggalan. Orang Thailand itu berhasil. Semua di dunia Thailand dalam pertanian itu. Dan di Thailand itu dalam film yang saya lihat tidak memerlukan bahan lahan. Kamar ini bisa menjadi area pertanian. Kalau orang Thailand hanya dengan tempat mangkok aja ditusuk seperti 7 tingkat ke atas. Dia dengan pakai tangga selalu disiram, pagi sore disiram. Kalau sudah berbuah, kalau kita di Indonesia nunggu musim, mau mangga tunggu musim mangga, nggak musim mangga nggak ada mangga. Di Thailand tidak. Durian itu bertumbuh, berbuah sepanjang masa. Tidak pernah di Thailand tidak musim durian. Mulai kapal, kasih lagi pupuk, berbuah, tidak pakai musim. Selalu berbuah. Nah, kita sudah kalah teknologi ini. Kembali lagi pada persoalan kita. Pekerjaan itu jadi hobi. Mengajar itu hobinya mengajar. Kalau saudara-saudara para guru hobi mengajar, insya Allah mengajarnya sukses. Tetapi sebaliknya, kalau mengajar itu bukan hobi, malah yang pekerjaan yang tidak disenangi tapi dikerjakan, sulit untuk berhasil. Ya katakanlah, kalau dikatakan saya misalnya Pak Sukron berhasil dalam soal berdakwah, berhasil dalam pendidikan. Mengapa berhasil saya berdakwah? Karena hobi. Pusing-pusing sedikit, kalau saya pidato sembuh. Iya. Misal pusing sedikit, ada undangan, saya paksakan datang. Pidato di situ 4 jam, hilang pusing itu. Karena apa? Hobi. Sekarang ini, ya ini masih mengundang saya. Masih mengundang saya. Enggak bosan-bosan. Karena hobi. Nah, karena saya hobi, selalu berpikir saya, apa yang akan saya pidatokan? Bukan tanpa persiapan.
Jadi ada kefaisol, ada kefaisol. Setiap seperti itu masyarakat saya, mesti saya mau bawa tahu. Mencari dulu kira-kira apa yang tidak tahu orang itu. Mengapa hotel-hotel di kampung-kampung itu jemaah-jemaah datang tidur semua? Hotelnya cuma di atas mimbar dengan bahasa Arab ini. Sudah dengan bahasa Arab yang dengarkan kagak ngerti, yang diutas mesti keliling seru bodoh. Karena istilah di kotor ada penyakit istirahat kedua. Istirahat kedua itu banyak yang pura-pura sakit. Kenapa? Ya sudah lelah lah belajar, pura-pura sakit. Mengapa? Sakit, bopong, kasih kasur di belakang itu, kasih teh, kasih minuman, dia sakit, gak usah diganggu, asal tidur di kelas saja. Kupingnya kan masih muda, dia tidak tidur di kelas, dia di kamar, diganggu setan kesurupan, digotong ke kelas, letakkan kasur. Hanya dengan tindakan itu akhirnya besok pagi nggak ada, anak sakit nggak ada, sembuh semua. Saya dengan Kema Suri itu bertanya, malam keliling, siang menjadi kelas kosong. Kelas kosong itu saya tanya dengan Kema Suri, mana ada kelas kosong? Jangan ada kelas kosong. Mesti saya masuk. Punya pelajaran atau tidak punya pelajaran, saya masuk. Saya belajar sama beliau dengan disiplin ketat. Terlambat 2 menit, tolong. Itu disiplin, hobi saya. Karena saya hobi berhasil. Seandainya bukan hobi belajar, saya tidak berhasil. Seandainya dakwah itu bukan hobi, oh sudah bubar. Berapa banyaknya mobil-mobil itu yang naik daun, karena naik daunnya dipaksakan dengan segala macam cara. Setelah naik daun 5 tahun habis, selesai. Hilang dari pasaran, nggak diundang lagi oleh orang. Karena dia bukan hobi barangkali, sifatnya komersil aja. Dianggapnya berdakwah itu mata pencaharian. Saya tidak. Ayah saya sudah mendoktrin saya ketika tahun 72 saya sudah menjadi mubalik nasional se-Indonesia. Ayah saya berkata kepada saya, kalau ada kiai jadi pegawai negeri tidak, bertani tidak, berdagang tidak, usaha dunia kagak ada, saya kurang percaya kekiaiannya. Saya bantah, oh ayat itu tidak benar. Itu kiai yang itu namanya konsentrasi dalam pekerjaannya sebagai kiai, tidak mau cabang-cabang dagang ini. Allahumma firlahu. Ayah saya lalu berkata, kau punya istri enggak? Kau punya anak enggak? Dari mana makannya istrinya? Dari mana makannya anakmu? Kau cuma menunggu, mengharap-harap pemberian orang lain. Itu yang saya tidak senang dengan ayah saya. Hidup cuma menunggu pemberian orang. Kamu ngaji itu hadiah, bukan gaji, bukan honor. Hadiah dari masyarakat. Jangan dijadikan mata pencaharian. Itu doktrin ayah saya kepada saya. Ya tentu doktrin ini saya laksanakan. Saya dagang, saya usaha, tapi gagal terus. Ya, ingat Kosim, pernah saya dagang rokok, terpuso yang saya datangkan ke pondok itu. Pernah taksi, ingat ketika taksi, saya punya taksi resmi itu, kayak berubah itu, punya 9 saya, hancur semuanya. Dagang rokok lebih hancur lagi, bangkrut.
Lalu pernah gagal beras saya dari Bekasi. Bupati Bekasi telepon saya, Pak, ini beras saya nggak keluar. Mengapa nggak keluar tadi? Di Bekasi sedang panen raya. Bisa nggak dikembalikan ke Jakarta? Nanti orang-orangnya pakai yang dagang beras saya jual murah. Perhitungan di atas kertas ya untuk buktinya juga rugi lagi. Sudah kata saya. Karena belum banyak budaya. Oh. Ya nggak tahu lah itulah. Jadi kita berbuat ini kembali ke hobi. Kalau saudara mengajar itu bukan hobi, sulit untuk berhasil. Santri Jakarta 2.300. Ya sekitar itu 2.300. Santri Luiliang 1.660, santri Parung 1.300. Ya. Jumlah 5.260. Nah, tolong diingat ini. Tanggal bulan Juli 2003 sebanyak ini. Nanti tahun 2004 akhir tahun bulan Juni berapa murid kelas 1 yang hilang, berapa kelas 2 yang hilang, berapa kelas 3 yang hilang, berapa kelas 5 yang hilang, sampai kelas 6 yang hilang. Itu dijumlah. Jumlah itu untuk dijadikan dasar menerima murid baru. Tahun yang lalu misalnya kelas 6 itu yang keluar sekitar 400 ya. 391. Kelas 6 keluar 391. Berarti ini kosong 391. Lalu mestinya nanti Ustaz Naufal, Ustaz Kosim, Ustaz Okar, dari kelas 1 sekarang berapa sekarang kelas 1 sekarang ini? Nanti akhir tahun tinggal berapa yang kurang? Kelas 2 sekarang itu berapa? Nanti akhir tahun tinggal berapa? Jumlah ini. Yang kurang ini ditambah yang kelas 6 keluar, itulah menerima murid. Jadi pas itu hitungnya. Misalnya dari kelas 1 kelas 5 dari tanggal dari 23 tahun 23 kemudian Juni tahun 24 itu berkurang 200 orang. 200 orang tambah dengan 390 berarti kita terima murid baru 690. Kalau kita mengikuti pendaftaran murid, ya, saya yang pusing, bukan Ustaz. Bangun, gak selesai, bangun lagi kurang, bangun lagi kurang. Berapa bangunan yang saya tambah di belakang itu sudah melebihi aslinya di sini. Kalau itu juga kamarnya masih kurang lagi. Nah, maka supaya nanti pendaftaran itu supaya kelas 6 berapa, kelas 1 sampai kelas 5 yang hilang berapa, jumlahkan semua. Jadi absen sekarang ini diperhatikan, absen sekarang bulan Juli, anak kelas 1 sekian. Nanti akhir Juni tahun 24 tinggal berapa yang hilang kelas 1, yang kelas 2, yang hilang itu nanti ditambah dengan murid kelas 6 menjadi jumlah penerimaan murid baru. Saya mengharapkan kepada seluruh pesantren-pesantren yang alumni Darul Rahman ya, atau yang bersama dengan Darul Rahman, nah tolonglah supaya berada di pondok ini atau paling tidak ada namanya sehingga nanti yang tidak diterima ini kita bisa aturkan. Anak-anakku yang tidak lulus, tidak diterima, tolong. Ini ada sekian pondok pesantren Darul Rahman yang pengasuhnya sama dengan Darul Rahman. Persilakan saudara mendaftar di sana,
Kalau bisa nanti sudah kelas 2 mau pindah ke sini boleh, tidak pindah juga boleh. Jadi Kiai Faisal pandai-pandai merawat. Dia masuk ke Kiai Faisal misalnya, ke Kiai Anwar Wati misalnya, dirawat anak ini. Bagaimana supaya tidak kembali ke Darul Rahman kelas 2-nya? Ya karena kan hak asasi ini kan susah untuk dihalang-halangi ini. Nah dengan kenyataan ini, alhamdulillah kita masih mampu bersaing, masih diperhatikan. Oleh sebab itu tanggung jawab kita itu lebih berat lagi. Menjaga, mencari kepercayaan itu sulit. Mencari kepercayaan itu sulit. Menjaga kepercayaan itu lebih sulit. Oleh sebab itu sebagai amanah kepada guru-guru ini semuanya, ini amanah dari masyarakat. Mereka menitipkan ke sini ini untuk dididik, untuk diajar. Kepercayaan masyarakat perlu kita jaga. Sehingga guru-guru mengajarnya betul-betul tidak sekedar memenuhi kewajiban, tidak. Tapi saya mempunyai perasaan, rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Saya dipercaya oleh masyarakat untuk mengajar anak ini dalam ilmu matematik. Ketika itu guru matematik berpikir, saya ini dipercaya oleh masyarakat. Saya jaga kepercayaan masyarakat ini, maka anak ini akan saya didik sehingga pengetahuan matematikanya di atas rata-rata, di luar sekolah. Itu mestinya itu punya rasa tanggung jawab. Maka perlu dengan adanya santri yang begitu banyak, perlu disiplin itu diadakan perubahan. Maka guru-guru yang dipercaya supaya betul-betul melaksanakan kepercayaan masyarakat bukan kepada saya saja. Kalau kepada saya itu tidak penting. Saudara yang di sini mendapatkan pelajaran ilmu usulil fikih, saya diamanatkan oleh wali murid untuk mengajar anaknya usulil fikih. Saya harus mengajar ilmu usul fikih sebaik-baiknya sehingga mereka menjadi murid yang mumtaz. Jadi punya rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Menjaga kepercayaan wali murid ini yang harus dilakukan oleh tahun ini. Maka disiplin mengajar itu perlu. Pakaian guru itu termasuk uswatun hasanah. Kalau guru pakai batik, persilakan. Dengan celana biasa, saya tidak mengharuskan pakai dasi. Tapi kalau pakai kemeja dengan celana, seharusnya pakai dasi supaya kegiatan sedikit berdisiplin guru yang mengajar. Guru ngajar pakai sarung boleh nggak pakai? Boleh, dengan syarat pakai jas. Boleh aja. Tapi jangan pakai baju kemeja pakai sarung, nggak pakai jas, nggak boleh. Supaya berdisiplin yang baik untuk menjadi suri teladan. Masuk kelasnya jangan terlambat dan jangan mengeluarkan anak sebelum waktu bel. Itu sangat mengganggu kelas yang lain. Itu berarti tidak berdisiplin. Apalagi meninggalkan kelas tanpa utur. Kita bikin peraturan. Kalau 1 bulan ada guru tidak ngajar sampai 50%, langsung dikasih surat pemberhentian. Ya, kalau 50% tidak ngajar, anak jadi korban. Maka guru harus mempunyai perasaan tanggung jawab. Jadi korban anak, kelas kosong. Nanti satu dengan cerita, wah di Darul Rahman itu sering kelas kosong.
Banyak guru yang tidak ngajar. Apa yang terjadi? Nanti sudah nggak usah sekedar Ramadan. Banyak guru yang tidak mengajar di sana, cuma daftarnya ada. Jadi sekarang harus diadakan perubahan, harus diadakan peraturan. Kasih sama guru-guru peraturan ini. Tidak setuju dengan peraturan ini, persilakan mengundurkan diri. Dan kalau 1 bulan 50% tidak ngajar, dengan tanpa ada alasan, kalau 50% tidak ngajar dirawat di rumah sakit, insya Allah saya maafkan. Boleh tidak ngajar 50% asal di rumah sakit. Mau?